Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Kardan Hasanah edisi Ramadan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ustadz Noviar dan Ustadz Adnan, yang pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu amalan khas di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, Assalamualaikum Ustadz Adnan, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Dengan Ustadz Noviar sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Ya, mudah-mudahan puasa kita lancar ya Ustadz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih ya Ustadz. Nah, iya. Nah, bisa sama-sama kita ingat kembali Ustadz. Nah, sebenarnya apa itu sebenarnya sholat tarawih? Nah, mengingat amalan ini atau sholat ini khas, salah satu yang khas ya Ustadz, dikerjakan hanya di bulan Ramadan. Betul. Baik, kaum muslimin shaimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dari 1 tahun selama sebanyak 12 bulan ada bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Iya. Nah, sholat tarawih hanya ada pada di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berlomba-lomba untuk dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita menjalankan sholat tarawih tersebut mendapatkan apa yang menjadi keutamaan atau fadilah. Nah, sholat tarawih tersebut sudah kita ketahui bersama hanya ada pada bulan Ramadan, yang mana memang hukumnya sunnah. Iya, Jadi di samping kita di siang harinya berpuasa yang hukumnya wajib, puasa Ramadan namanya, di malam harinya kita berdiri di malam hari qiyamul lail, istilahnya salah satunya adalah sholat sunat tarawih. Nah, barangkali Ustadz, tentunya biasanya kan kalau ada amalan atau amaliyah yang kita kerjakan tentu ada dalil. Nah, dalilnya itu barangkali seperti apa Ustadz? Oh ya, pastilah untuk pekerjaan ibadah yang kita kerjakan mesti ada dalil atau acuan yang memang siapa yang menyuruh dan siapa yang memberikan contoh, sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak lepas dari tuntunan dari agama itu sendiri, khususnya di kita adalah syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu salah satu daripada dalil kita mengerjakan sholat tarawih, yang artinya barang siapa beribadah di bulan Ramadan, maksudnya ibadah di bulan Ramadan itu adalah salat tarawih, dengan seraya beriman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunannya atau memberi ampun dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi itu salah satu daripada keutamaan menjalankan atau melaksanakan sholat sunat tarawih. Iya. Itu dalil. Kalau Dalil. ditanya tadi apakah ada dalil tentang melaksanakan sholat sunat tarawih, itu tadi bunyinya man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Intinya dalil tersebut, barang siapa mengerjakan ibadah di bulan Ramadan yaitu salat sunat tarawih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Begitu. Oh. Nah Ustadz, berarti kan dari penjelasan pian tadi, nah itu kan ada 2 prasyarat sebenarnya ya Ustadz, ketika kita melaksanakan amaliyah itu tadi adalah tentunya perlu beriman dan tentunya juga ada ikhlas. Nah, ada 2 ya Ustaz. Untuk meraih apa yang menjadi keutamaan salat tarawih, pertama tadi beriman atau artinya mempercayai, yang kedua ikhlas. Ikhlas untuk
menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan memang Rasulullah juga mengerjakan perintah Allah dan Rasulullah mengerjakan. Nah, begitu. Nah, tentunya kalau kita biasanya ya Ustadz berkunjung atau berkeliling entah ke masjid atau ke langgar atau tempat-tempat ibadah ya Islam yang melaksanakan sholat tarawih. Nah, kadang kita menemukan ada yang bilangan rakaatnya itu kan berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau untuk bilangan rakaat tarawih itu sendiri Ustadz, itu seperti apa sebenarnya? Baik, untuk jumlah bilangan rakaat dalam mengerjakan sholat sunat tarawih di wilayah kita, di daerah kita itu ada dua macam, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu mayoritas memang 20 rakaat. Kemudian ada kelompok yang lain juga termasuk mayoritas, itu 8 rakaat. Plus 3 witir ya Ustadz biasanya. Plus ya. 3 witir. Jadi ada yang 23 rakaat, tarawih dan witir 3 rakaat. Kemudian 11 rakaat itu 8 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir. Tetapi pekerjaan sholat sunat tarawih ini dalam hal rakaat itu tidak ada ketentuan. Mau 20 rakaat, mau 8 rakaat atau lebih dari 20 rakaat itu pun silahkan. Artinya sesuka kita. Atau bahkan mungkin hanya 4 rakaat mampunya mengerjakan sholat sunat tarawih pun juga tidak apa-apa. Karena sifatnya sunnah, ya, sunnah. Jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah sekian puluh rakaat lalu yang hukumnya wajib terabaikan. Nah, ini kita dianggap salah menempatkan yang mana yang lebih kita utamakan. Jadi sekali lagi untuk bilangan rakaat itu bebas, mau 8 rakaat atau mau 20 rakaat atau mungkin hanya 4 rakaat karena memang punya waktunya hanya 4 rakaat, selebihnya istirahat untuk istirahat, modal untuk bekerja di siang harinya untuk mencari nafkah buat keluarganya, dan yang mana itu hukumnya wajib, maka ya itulah kemampuannya. Artinya tidak ada ketentuan pasti ya, untuk jumlah rakaat, terserah mau yang mana. Iya, berarti ya Ustadz tergantung sebenarnya, barangkali bisa bervariasi kayak gitu tergantung dari kemampuan ya, atau kemampuan dari si masing-masing orang ini tadi. Orang tersebut. Yang pasti kalau di tempat kita yang banyaknya itu ada yang 8 rakaat, kemudian ada yang 20 rakaat, itu durasinya ya kurang lebih aja. Hanya saja kalau yang 20 rakaat itu bacaan yang dibaca pada saat sholat setelah surah Al-Fatihah itu surah-surah pendek. Sementara yang 8 rakaat itu mereka menggunakan bacaan setelah surah Al-Fatihah itu yang juz 1, juz 2. Jadi mungkin mereka menargetkan selama 1 bulan itu 1 khatam. Oh, potongan-potongan ayat gitu ya Ustadz, dari yang surah yang lebih panjang. Surah yang lebih panjang. Jadi mau 8 atau mau 20 tarawihnya, durasinya ya kurang lebih saja. Intinya tadi pertama beriman atau meyakini, yang kedua ikhlas, dan satu lagi khusyuk. Untuk modal mendapatkan keutamaan tarawih tadi. Iya, benar sekali. Nah, kita tentu mengenal ya Ustadz, sebenarnya sunnah itu ya, jadi kan sunnah itu biasanya yang kita ketahui ada yang sifatnya itu sunnah muakkad, terus satunya itu adalah sunnah ghairu muakkad. Nah, kira-kira kalau dari perbedaan keduanya dan kemudian bisa kita ambil nggak gitu Ustadz, sebenarnya kalaunya sholat tarawih itu sendiri tergolong ke dalam sunnah yang mana sebenarnya dari dua kategori tersebut? Baik, jadi untuk ibadah yang hukumnya sunnah itu terbagi dua, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Untuk sunnah muakkad itu artinya sunnah yang pahalanya melebihi dari pahala sunnah biasa. Kalau sunnah ghairu muakkad itu pahalanya tentu di bawah dari sunnah muakkad dari segi pahala. Tetapi dari pelaksanaan di lapangan untuk sunnah muakkad itu Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkan.
Saking posisinya ya Ustadz posisinya ya. saking dianjurkannya, saking disuruhnya, yang mana hukum sunnah muakkad. Kalau sunnah biasa bisa kadang dikerjakan kadang tidak gitu. Nah, kalau dari segi pahala, kalau misalnya wajib sholat subuh misalnya 2 rakaat dapat pahala 100, kemudian sunnah muakkad itu 75, Nah, sunnah iya. biasa mungkin sekitar 50 mungkin ya 50. Ustadz. Itu Ah, dari iya. segi ditinjau dari sisi pahala. Tetapi dari segi pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah, sunnah muakkad itu hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Bahkan kalaupun tertinggalkan ada waktu luang, beliau akan mengqada, padahal itu sunnah. Nah, ini kelebihan daripada sunnah muakkad daripada sunnah ghairu Ghairu muakkad. muakkad. Lalu kalau pertanyaannya salat sunnah tarawih tergolong sunnah yang mana? Nah, dalam hal ini salat tarawih tergolong sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan sekali. Terlebih apalagi ini hanya ada pada bulan Ramadan begitu. Ustaz. Iya, benar Ustadz. Nah, kemudian sebenarnya Ustadz selain itu, barangkali kan salat tarawih itu merupakan bagian dari salat sunnah yang sifatnya tadi muakkad. Nah, apakah ada sebenarnya salat yang lain kayak gitu yang golongannya itu juga masih dalam sunnah muakkad? Nah, seperti artinya kan posisinya tuh sama dengan salat tarawih kayak gitu. Oke, baik. Tidak hanya sholat sunat tarawih yang hukumnya sunnah muakkad, ada sholat sunnah yang lain yang juga masuk kategori sunnah muakkad yang memang betul-betul dianjurkan dan Rasulullah tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah meninggalkan. Bahkan kalau tertinggal secara tidak sengaja beliau mengkodanya, yaitu sholat rawatib, kemudian sholat sunat duha, kemudian sholat sunat witir, sholat sunat idain. Artinya sholat sunat idain itu 2 hari raya, sholat sunat idul fitri, sholat sunat Idul idul Adha adha, ya. kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ini beberapa sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah muakkad. Nah, tentunya tadi disinggung ya Ustadz ya. Nah, jadi barangkali kalau kita biasanya nih, nah jadi kalau sholat sunat rawatib itu sebenarnya contohnya itu seperti apa aja sih Ustadz sebenarnya? Nah, ini. Yang saya tahu sholat sunat rawatib itu totalnya, arti dulu, arti dari sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu kan ada 5 nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap 5 waktu sholat fardu ini ada sholat sunat yang mengiringi. Nah, itu arti daripada sholat sunat rawatib. Kalau tidak salah yang saya pernah baca itu total dari sholat sunat rawatib itu ada 22 rakaat. Dari 22 rakaat itu ada 12 rakaat yang sunnah muakkad, ada 10 rakaat yang sunnah biasa. Yang goiru tadi ya? Yang ghairu muakkad tadi. Nah, yang sunnah muakkad, salat sunat rawatib yang sunnah muakkad tadi masuk kategori sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, Sudah 6 ya Ustadz? 2 rakaat setelah zuhur, 8 sekarang? 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya. Nah, berarti pas 12. Pas 12. Nah, sedikit mungkin mengaitkan antara sholat sunat ba'diyah isya dengan sholat sunat tarawih, yang mana itu pekerjaannya bergiringan. Iya, benar. Nah, bergiringan. Jadi biasa kita sholat fardu isya, selesai sholat fardu isya, membaca wirid, kemudian sholat sunat ba'diyah isya, lalu sholat sunat tarawih. Seperti itu urutannya. Hanya saja teman-teman kita mungkin belum tahu, atau kalaupun sudah tahu karena belum tahu posisi lebih utama yang mana, sekalipun sama-sama hukumnya sunnah muakkad, lalu tidak mengerjakan sholat ba'diyah isya. Ini kayaknya kecapean ya Ustadz, atau kebanyakan makan? Apakah kecapean di siang harinya atau terlalu banyak ketika makan pada saat berbuka? Jadi setelah sholat isya baca wirid, santai-santai, main handphone atau ngobrol, menunggu muadzin atau Bilal, as-salatu jami'ah, salatu tarawih rahimakumullah,
Nah, ketika sudah ada himbauan atau seruan mengerjakan sholat tarawih, Nggak bisa lagi ya Ustadz otomatis. berdirilah Iya. begitu kan. Sementara ba'diyah isyanya belum sempat mengerjakan. Nah, dalam hal ini eh, sama-sama sholat sunat muakkad ba'diyah isya 2 rakaat tadi, kemudian 20 rakaat sholat sunat tarawih yang hukumnya sama sunnah muakkad, padahal itu lebih utama sholat ba'diyah isya 2 rakaat ketimbang 20 rakaat sholat sunat tarawih gitu. Bukan kebanyakan, tapi ada saudara-saudara kita yang sedikit mengabaikan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, padahal itu sebenarnya lebih utama sholat ba'diyah isya yang jumlahnya 2 rakaat daripada sholat sunat tarawih 20 rakaat. Wah, ini menjadi catatan sebenarnya juga Ustadz ya, menjadi Menjadi catatan bagi kita juga dan pengingat sebenarnya. Iya, Betul mudah-mudahan melalui podcast ini jadi menjadi sarana juga ya Ustadz untuk sama-sama kita mengingatkan sebenarnya untuk melaksanakan sebenarnya, dan harapannya sih tentu melaksanakan semuanya ya Ustadz. Betul. Jadi itu saya tahu dari Ustadz penceramah kondang Buya Yahya. Iya, iya. Kemudian ulama kita Kalimantan Selatan Kiai Haji Muhammad Bakhit, dan banyak ulama-ulama yang lain juga yang mengatakan demikian. Tentu beliau mengatakan tuh tidak mungkin tidak ada dasar, tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan dengan disampaikannya melalui podcast ini, teman-teman yang sebelumnya lebih mengutamakan sholat tarawih, untuk kedepannya dua-duanya tetap dikerjakan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, mendapatkan ganjaran keutamaan di bulan Ramadan yang lebih maksimal. Ya, amin amin ya robbal alamin. Artinya semoga kita tentu berdoa semoga dikuatkan ya Ustadz, baik Pastilah. fisik baik mental juga nih buat istilahnya beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Betul. Nah, kita kembali lagi nih Ustadz ke bagian tadi tentang keutamaan sholat tarawih itu sendiri. Nah, sekarang kira-kira Ustadz kalau dari sekian banyak tadi paparannya, nah dan terlebih juga ini salah satu sholat atau amalan juga yang memang hanya ada di khas di bulan Ramadan. Nah, itu apa saja sebenarnya Ustadz keutamaan dari sholat tarawih itu sendiri? Oke, jadi pertama keutamaan atau fadilat daripada sholat sunat tarawih, yang pertama sesuai dengan hadis yang dibacakan di awal tadi, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan bagi mereka yang melaksanakan sholat sunat tarawih, rizkinya dilapangkan. Terbukti kan kita mau buka puasa di mana, musola kah, masjid kah, atau di mana, ini salah satu rizki dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi, belum lagi rizki yang kita tidak tahu gitu. Ramai orang membukakan puasa ya Ustaz. Iya, banyak musola masjid yang bahasa Banjarnya itu mencari jamaah untuk buka puasa di tempatnya gitu. Kemudian yang ketiga, fadilat atau keutamaan sholat sunat tarawih adalah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun ia kerjakan sendirian, pahalanya seperti ia sholat berjamaah. Karena sholat sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti menjalankan sholat yang hukumnya wajib di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, pahala sholat semalam penuh. Jadi sholat tarawih itu entah itu 20 atau 8 rakaat, pahalanya Allah lipat gandakan seperti mana orang beribadah semalaman penuh, semalaman suntuk posisinya. Nah, kalau di luar bulan Ramadan, sholat isya berjamaah pahalanya seperti beribadah separuh malam. Apabila ia melanjutkan sholat subuhnya berjamaah, maka ia mendapat pahala seperti beribadah semalaman suntuk. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, ia hanya sholat sunat tarawih, dapat pahala sholat semalaman suntuk, ditambah isanya berjamaah, subuhnya berjamaah, berarti double. Nah, untuk yang selanjutnya, bagi mereka-mereka yang melaksanakan sholat sunat tarawih, diberikan pahala memakmurkan masjid. Nah, ini bila mengerjakannya di masjid.
atau Gitu ya, musola atau langgar. Yang keenam, bila dikerjakan di masjid, di musola juga akan mendapatkan pahala menjalin silaturahim. Pastilah kita akan bertemu teman siapa ya Ustadz ya, teman, siapa saja tetangga jauh atau mungkin sahabat sahabat barangkali. yang Oke. sahabat satu kampung, satu komplek, yang mana ketika kita menjalin Sholat ya Ustadz. ketika kita sekolah SD, SMP, SMA misalnya terkumpul, kemudian studi S1, kuliah kita di dalam daerah, dia Keluar daerah keluar daerah misalnya ya misalnya, Ustadz. Heeh. Ramadan ketemu Ya, gitu. ya. Nah, kemudian Alhamdulillah. yang berikutnya menyempurnakan ibadah. Yang wajib-wajib sudah, salat tarawih dikerjakan, itu juga dianggap mendapat pahala kesempurnaan dalam hal ibadah sunatnya tadi. Kemudian yang kedelapan, sarana menambah ilmu. Nah ini kalau tempat ibadah yang kita datangi untuk mengerjakan sholat sunat tarawih tadi, di situ diadakan kultum, tausiah atau ceramah. Oh, di sela antara ya Ustadz, biasanya Biasa setelah antara sholat tarawih dan sholat witir witir. itu ada semacam kultum, tausiah, yang isi daripada tausiah tersebut umum sebenarnya, apakah tentang puasa atau macam-macam, intinya tentang keagamaan. Nah ini juga mendapat sarana penambahan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, dari sholat sunat tarawih itu kita akan mendapatkan kesehatan jasmani, karena gerakan-gerakan sholat itu kan dianggap olahraga. Iya, Ustadz. Nah, Bagi sendi bagi khususnya ya Ustadz. persendian tubuh kita, baik itu berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, apalagi rakaatnya jumlahnya banyak, kalaupun sedikit tetapi agak lama, itu juga senam tubuh kita menjadi sehat. Sehat. Dan yang terakhir barangkali yang ulun tahu fadilat dari keutamaan sholat sunat tarawih itu ialah tadi kesehatan untuk jasmani, kesehatan tubuh. Yang berikutnya kesehatan mental. Mental Iya. itu kita tahu bahwa sholat yang kita kerjakan ini pahalanya tadi disebutkan keutamaannya itu yang akan didapat. Tentu kita akan mengerjakannya dengan khusyuk, dengan sabar. Apalagi di siang hari bekerja dalam keadaan puasa, baru berbuka kemudian sudah mengerjakan sholat sunat tarawih dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan, beberapa keutamaan yang tadi disebutkan. Nah di situ mental kita insya Allah akan teruji, akan terlatih untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu kan Perlu usaha. perlu usaha, yang Iya. mana usaha itu harus dilakukan dengan sabar. Nah, sabar. Dari 10 keutamaan itu tadi, mudah-mudahan menjadi motivasi, mudah-mudahan menjadi himmah atau semangat seseorang, terlebih saya sendiri, untuk dapat mengerjakan sholat sunat tarawih di setiap malam pada bulan Ramadan. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung waktu. Nah, Ustadz, sebelum kita akhiri, nah barangkali apa sih Ustadz, barangkali pesan-pesan barangkali bagi Ustadz Ustazah, kemudian bagi anak-anak kami yang menonton podcast pada hari ini, nah yang berkaitan dengan sebenarnya keutamaan sholat tarawih itu sendiri. Baik, pertama kita harus yakin, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, kita harus beriman, mengimani akan sholat sunat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian bila dikerjakan, banyak keutamaan yang akan didapat. Yang tadi disampaikan tuh mungkin sedikitnya, banyak lagi yang lain. Pertama harus beriman. Yang kedua, ikhlas. Untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tentu kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, tentu dengan khusyuk, dengan keseriusan, dengan betul-betul fokus. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan itu, kalau tidak lain dan tidak bukan Allah yang menolong, Allah yang membantu, kita tidak akan bisa melakukannya.
Jadi poinnya adalah setiap pekerjaan ibadah, pekerjaan yang kita lakukan, apalagi dalam hal ibadah, hablum minallah, ibadah besok salat sunat tarawih dan lain-lain, itu modalnya pertama yakin bahwa akan Allah berikan ganjaran, yang kedua harus ikhlas, dan yang ketiga khusyuk, serius. Segala yang kita lakukan kalau bukan Allah yang membantu menolong, tidak akan bisa apa-apa. Makanya lahirlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak memiliki daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya pembicaraan kita hari ini. Nah, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Ustadz Adnan karena pada hari ini dengan banyaknya wejangan kemudian pengetahuan yang kita dapat, nah semoga tentunya yang kita harapkan adalah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.